Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Bertemu kembali pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, apa itu yang disebut dengan pandangan hidup? Pandangan hidup secara umum difahami sebagai pedoman tata laksana kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ditekankan di sini adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, sebagai warga negara Indonesia, Pancasila sebagai landasan tata kehidupan atau pedoman kehidupan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat. Sebagai pedoman kehidupan atau tata laksana kehidupan, pandangan hidup ini bersifat sederhana, bersifat praktis dan mudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apakah itu? Jadi secara umum, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dipahami untuk memberikan pemaknaan atau memberikan pemahaman kepada warga negara Indonesia agar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Artinya bagaimana menjadi warga negara Indonesia. Dan yang perlu diingat bahwa di sini bukan hanya warga negara, tetapi bagaimana tata laksana kehidupan berbangsa dan bernegara yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila terdiri dari 3 hal atau 3 unsur. Di sini Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada Pancasila sebagai sistem filsafat ada 2 term di situ, yaitu sistem dan filsafat. Sistem diartikan sebagai kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling terkait atau saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan kemudian filsafat secara bahasa diartikan sebagai kepandaian atau keahlian dalam menggunakan akal budi. Nah, akal budi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat, maka Pancasila dikatakan sebagai kepandaian atau kebijaksanaan dan akal budi yang merupakan nilai-nilai Pancasila yang saling terkait satu dengan yang lain untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan nasional. Saling terkait satu dan sama lain, kita bisa melihat bahwa antar sila dalam sila-sila Pancasila itu saling terkait. Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling terkait menjadi satu filsafat. Berikutnya terkait dengan sistem etika. Etika seringkali dikaitkan dengan hal yang baik dan yang buruk. Secara umum, etika terdiri dari nilai, norma, dan moral. Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting atau berharga di masyarakat. Penting atau berharga ini sesuai dengan kesepakatan yang ada di masyarakat tersebut. Sedangkan norma adalah parameter atau ukuran untuk menerapkan etika. Sedangkan moral di sini adalah perbuatan yang sedang dinilai dan bersumber dari norma atau adat yang berlaku. Kalau dikatakan di sini, etika di Indonesia atau sistem etika Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang ada dalam kehidupan sosial, agama, budaya, dan masyarakat Indonesia. Jadi sini merupakan gabungan dari nilai-nilai kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan agama yang sudah berkembang di Indonesia. Dan berikutnya adalah ideologi. Pancasila sebagai ideologi di sini diambil dari pemahaman apa yang disebut sebagai ideologi. Ideologi diartikan sebagai gagasan yang bersumber dari pemikiran manusia dan budaya serta agama, dan di sini biasanya juga untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Lalu bagaimana keterkaitan antara filsafat, etika, dan ideologi sebagai unsur dalam pandangan hidup?
Kita contohkan bagaimana penerapannya. Hal yang paling sederhana adalah bagaimana penerapan musyawarah mufakat, toleransi, dan gotong royong. Misalnya, pada suatu daerah, di mana daerah tersebut terdapat jalan yang rusak. Jalan tersebut menjadi akses kegiatan atau aktivitas masyarakat sekitar dan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Jalan yang rusak itu sehingga menjadi halangan atau mengganggu aktivitas warga. Nah, itu menjadi masalah. Sehingga di sini karena ada masalah berupa jalan yang rusak, maka warga berinisiatif untuk berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan bermusyawarah. Bermusyawarah antar anggota masyarakat tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah tersebut yang perlu diperhatikan bahwa setiap anggota masyarakat ini memiliki kemampuan atau kapasitas yang berbeda-beda. Sehingga untuk mencapai mufakat diperlukan toleransi. Toleransi ini sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap orang lain atau sesama anggota masyarakat dengan kapasitas yang berbeda tersebut. Sehingga dengan adanya toleransi, maka musyawarah dengan mudah bisa mencapai mufakat atau kesepakatan. Dari hasil musyawarah dan mufakat tersebut, salah satunya dihasilkan atau disepakati akan dilakukan gotong royong untuk menyelesaikan masalah berupa memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh real bersifat praktis dan sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari tentang filsafat, etika, dan ideologi. Dalam hal ini, musyawarah sebagai bagian dari kebijaksanaan atau kepandaian dalam menggunakan akal budi untuk menyelesaikan masalah. Dan etika di sini sebagai bentuk atau wujudnya adalah toleransi. Tanpa adanya toleransi atau etika tersebut, maka musyawarah tidak akan mencapai mufakat. Dan kemudian gotong royong adalah salah satu bentuk dari ideologi. Karena dalam gotong royong itu adalah bentuk atau gagasan dari pemikiran manusia atau masyarakat tersebut untuk menyelesaikan masalah berupa memperbaiki jalan yang rusak. Bagaimana? Mudah difahami? Oke, demikian tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga tentang identitas nasional. Salam budi luhur.